Bisa, coba dulu. Pak. Oh, sudah. Master Nasruddin sudah bisa direkam. Oke, silakan. Master Hera, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa ketupat. Perkenalkan, saya Herawati dari Kabupaten Raja Ampat. Cakep. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur senang bisa berjumpa dengan bapak-bapak yang ada di 7. Izinkan saya menampilkan video saya yang pertama kali untuk menyuluh. Saya akan memberi judul dengan Membangun Semangat Bersama Berantas Korupsi. Sebelum saya memulai materi saya akan menceritakan sebuah kisah keluarga yang terlibat kasus korupsi. Memang kelihatannya begitu mewah. Di depan masyarakat pun kehidupannya mereka di atas rata-rata. Tapi mereka hanya pegawai negeri biasa saja. Setiap hari mereka memperlihatkan kemewahannya itu di media sosial. Punya mobil mewah, rumah mewah, semua mewah. Tapi sayang, semua kemewahannya itu hasil curian korupsi. Itu terbukti ketika teman-temannya menandai dia dan menjual aset-aset yang dia perlihatkan di media sosial itu. Nah, hari ini izinkan saya berbagi ilmu. Apa sih pengertian korupsi itu? Baik, pengertian korupsi adalah pertama menurut asal kata dari sudut pandang ini, korupsi berasal dari bahasa Latin yang artinya rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Kemudian kedua, definisi menurut Transparency International itu pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan. Nah, ada lagi definisi menurut peraturan undang-undang, yaitu sesuai dengan 30 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Nah, apa sih perbedaan suap licin dengan suap? Itu adalah pihak seseorang memberikan uang dengan kesepakatan bahwa dia akan memiliki suatu kesepakatan yang deal. Sedangkan uang pelicin itu misalnya contohnya dia mengurus KTP, kemudian karena tidak mau antri, dia berikan uang pelicin agar KTP-nya cepat selesai. Kemudian yang gratifikasi seperti misalnya contohnya mengirimkan parcel pas saat Lebaran. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab korupsi? Faktor-faktor penyebab korupsi menurut yang saya pelajari selama diklat itu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah yang ada dalam dirinya sendiri. Misalnya gaya hidupnya konsumtif, terus rakus, tamak, dan sedangkan eksternal itu ialah di luar dari dirinya sendiri. Adanya peluang dia melakukan korupsi itu. Misalnya dia sebagai direktur atau sebagai bendahara, ada peluang untuk dia melakukan korupsi itu sendiri. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, kita lihat lagi apa sih biaya sosial yang terjadi akibat korupsi. Biaya sosial akibat korupsi itu terbagi atas 3, yaitu biaya, ada 2 juga, biaya implisit dan biaya eksplisit. Nah, kemudian
kita lanjutkan biaya eksplisit itu seperti apa? Biaya implisit itu seperti apa? Biaya eksplisit itu seperti biaya yang diakibatkan oleh korupsi itu, biaya reaksi, biaya tindakan, dan biaya yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri. Nah, apa sih hubungannya biaya sosial dengan dampak dari korupsi itu? Itu kita lihat dampak korupsi itu secara umum itu ada dua. Ada 4 ya. Pendapatan per kapita kita rendah, kemudian tingkat pendidikan kita rendah, tingkat kesehatan kita rendah. Satu lagi, tingkat, ya. Jadi dampaknya itu sangat signifikan. Jadi bagaimana sih solusinya? Strategi kita memberantas korupsi ini, strategi apa yang akan kita lakukan? Ada 3 strategi yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara perbaikan sistem, kemudian dengan edukasi dan kampanye, terus dengan cara, satu lagi ada yang bisa menambahkan, dengan represif. Perbaikan sistem ini mungkin di orang-orang dewan misalnya, ya kepala pemerintahan. Di dewan itu mungkin anggota dewan mengusulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang lebih ada efek jerahnya terhadap para pelaku koruptor. Kemudian represif itu seperti mulai dari misalnya masyarakat melihat seorang pegawai negeri yang dia hanya golongan 2 tapi kehidupannya jauh lebih bagus, lebih mewah semuanya. Nah, kecurigaan-kecurigaan masyarakat itu bisa dilaporkan ke pihak berwajib, ke penegak hukum, ke aparat hakim untuk dilakukan penyidikan sampai dia dinyatakan koruptor. Kemudian dengan cara edukasi. Nah, yang edukasi ini adalah kita sendiri, seperti kita sebagai penyuluh. Semua orang bisa melakukan edukasi dan kampanye untuk melawan korupsi. Seperti itu. Selain itu, tip pemberantas korupsi kita mulai dari kita sendiri, yaitu dengan kita berintegritas. Apa sih integritas itu? Integritas ialah hati, pikiran, dan sikapnya itu sejalan. Kata orang Minang itu sayu sakato. Jadi orang perkataannya dan ucapannya dan tingkah lakunya itu sama. Nah, apa-apa sih saja nilai-nilai anti korupsi itu? Pertama ada jujur, tidak pernah berbohong, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, adil, berani, peduli, mandiri, sederhana. Nah, ada 9 nilai-nilai anti korupsi ini sebaiknya kita tanamkan dari keluarga kecil kita dulu. Kepada anak-anak kita tanamkan, terus kita berikan, kita ingatkan ke suami kita untuk memiliki nilai-nilai anti korupsi ini. Saya rasa saya punya target untuk melakukan penyuluh ini kepada ibu-ibu. Kenapa sih ibu-ibu yang dilakukan penyuluhan ini? Karena ibu-ibu itu juga mempengaruhi tindakan seorang suami. Misalnya saja, suami yang memiliki gaji 2 juta, kemudian dia hanya mampu memberikan nafkah segitu. Tapi tuntutan dari istri, anak-anaknya yang terlalu besar, itu ya yang menyebabkan terjadinya korupsi itu sendiri. Nah, bagi ibu-ibu nih, kalau boleh mengantarkan suaminya, ngiangkan di telinga suaminya, suamiku sayang,
Selamat menjalankan tugas, selamat mencari nafkah, selamat berjihad, tapi ajaklah kami ke surga. Jangan bawa harta haram kepada keluarga kita. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan hari ini untuk mencegah anti korupsi. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya masih belajar, saya masih perlu banyak belajar dan masukan-masukan dari teman-teman agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Ini juga peringatan untuk diri saya sendiri. Nilai-nilai anti korupsi ini juga untuk diri saya sendiri. Saya mengingatkan untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan digerakkan dulu, Master. Saya save dulu.